Halo Seperadi, Assalamualaikum. Di video kali ini saya membuat bugis mandi. Nah, kenapa di thumbnailnya saya buat kue telanjang? Karena biasanya kue bugis itu identik dibungkus dengan daun pisang. Tapi di sini kue bugisnya itu disajikan menggunakan loyang. Untuk orang Bangka sudah pasti tahu ya namanya, yaitu bugis telanjang. Namanya kurang ajar banget ya, tapi ini bukan maksudnya apa-apa ya. Memang kalau di Bangka itu orang menyebutnya bugis telanjang, tapi rasanya tetap oke banget. Daripada lama-lama, langsung saja ke cara pembuatannya. Siapkan bahan A, ada 250 gram tepung ketan, 25 gram tepung beras, 150 ml air hangat, setengah sendok teh garam, dan unti kelapa untuk isiannya. Resepnya bisa di-scroll di video saya sebelumnya. Untuk bahan B-nya ada 500 ml santan sedang, 90 gram tepung beras, dan setengah sendok teh garam. Pertama-tama buat adonan A dulu, campur semua bahan. Kemudian masukkan air sedikit demi sedikit. Lalu uleni sampai adonan bisa dipulung. Selanjutnya saya uleni menggunakan tangan, pastikan sudah dicuci bersih. Nah, ini adonannya sudah bisa dipulung seperti ini. Hentikan penambahan airnya. Jadi air yang saya gunakan sebanyak 130 ml. Dan ini adonannya sudah siap untuk dicetak. Siapkan loyang persegi ukuran 23 cm yang sudah dilapisi dengan daun pisang dan sudah diolesi dengan minyak goreng. Kemudian ambil sekitar 1 sendok makan adonan. Lalu dipipihkan, masukkan unti kelapanya. Kemudian ditutup lagi. Lalu dibulat-bulatkan sampai halus. Kemudian tata di loyang. Nah, seperti ini. Lakukan sampai semua adonannya habis. Oke, jadi ini sudah selesai saya bulat-bulatkan adonannya. Ternyata masih ada lebihnya ya, jadi saya gunakan loyang bulat. Dan ini sudah siap untuk dikukus. Nah, sebelumnya saya sudah memanaskan kukusannya terlebih dahulu. Dan ini kukusnya sudah mendidih ya. Sekarang kita masukkan adonannya tadi. Kita kukus terlebih dahulu adonan tepung ketannya ini selama kurang lebih 15 menit. Jadi sambil kita menunggu adonan tepung ketannya tadi, kita buat adonan yang B-nya, campurkan semua bahan. Ini saya pakai sedikit dulu garamnya, karena sambil dites rasa. Dan sepertinya kurang, jadi saya tambahkan lagi. Nah, ini sudah selesai. Setelah 15 menit, tepung ketannya ini sudah matang. Dan yang kecil ini saya coba kukus untuk mengetes apakah sudah pas atau belum. Lalu tuangkan adonan yang B tadi.
Oh iya, Sepradi, di sini saya buat 2 resep ya untuk adonan B-nya karena ternyata loyangnya itu ada 2, jadi saya buatnya 2 resep seperti ini. Kemudian ini kita kukus lagi selama kurang lebih 20-30 menit. Oke, jadi setelah 30 menit saya kukus, kuenya sudah matang. Cakep banget ya. Tuh. Ini adonannya udah pas. Dia nggak keenceran dan juga tepungnya nggak terlalu banyak, sudah pas seperti ini tuh. Dan ini sudah siap untuk diangkat. Cakep banget ya. Oh iya, kalau loyang itu biasanya bagian kupingnya itu dia nggak panas ya, seperti ini tuh. Nah, ini kuenya kita tunggu sampai benar-benar dingin. Setelah itu baru bisa disajikan. Jadi ini kuenya sudah dingin, dia agak retak-retak gitu ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting rasanya enak ya. Tapi ini nggak keras loh Sepradi, dia empuk ya. Mungkin karena apinya terlalu besar kali ya, jadi agak retak-retak gitu. Oke, jadi ini saya mau coba 1 potong. Rasanya seperti apa ya? Jadi penasaran. Apakah sama seperti yang dijual-jual orang biasanya? Nih, seperti ini tuh. Padahal tampilannya lumayan oke ya, cuman karena agak ada retak-retak sedikit, jadinya agak kurang gimana gitu. Kalau menurut saya sih sudah seperti kue Bugis pada umumnya ya. Tuh. Cakep banget kan? Coba kita lihat unti kelapanya seperti apa. Wow, ternyata lumayan banyak ya isinya. Saya akan coba. Dan ternyata rasanya itu pas banget, perpaduan antara asin dan juga manis dari unti kelapanya itu mantul banget. Walaupun gak pakai daun pisang, tapi aroma daun pisangnya itu tetap harum ya, karena lapisan bawahnya itu saya menggunakan daun pisang. Oke, sekian dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Ditunggu video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.